Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kristiana. Dan baik, saya akan membuat konten video pembelajaran lagi mengenai apresiasi prosa fiksi. Itu kita akan menganalisis yang pertama itu ada tokoh dan penokohan, kemudian ada alur atau plot, kemudian ada setting atau latar dalam sebuah karya sastra prosa fiksi gitu. Dan sebelum kita memasuki pembahasan, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share, dan tunggu video saya selanjutnya teman-teman. Dan baik, kita akan memasuki ke pembahasan. Halo guys, oke baik, kita akan memasuki pembahasan. Yang pertama kita akan membahas mengenai tokoh dan penokohan dalam prosa fiksi, dalam sebuah karya sastra prosa fiksi. Nah, tokoh dan penokohan ini sering terdapat dalam pembicaraan sebuah karya sastra prosa fiksi. Nah, tokoh ini adalah istilah tokoh itu menunjuk pada orangnya atau pelaku ceritanya. Nah, sementara penokohan adalah pelukisan tokoh atau pelaku cerita melalui sifat-sifatnya, kemudian sikapnya, dan tingkah lakunya dalam cerita. Nah, dalam cerita rekaan, penokohan erat itu kaitannya dengan alur atau plotnya. Nah, sebab sebuah alur yang meyakinkan itu terletak pada gambaran watak tokoh yang mengambil bagian di dalamnya. Nah, peristiwa di dalam cerita rekaan didukung oleh pelukisan watak tokoh dalam suatu rangkaian alur itu menceritakan manusia dengan berbagai soal. Nah, kemudian tokoh-tokoh pada karya sastra, terutama prosa fiksi, itu dibedakan atau dilihat pada penting tidaknya peran yang dibawakan. Misalnya tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, tokoh utama ini merupakan tokoh yang paling diutamakan. Dengan kata lain, tokoh yang berperan penting sering diceritakan dalam sebuah cerita prosa fiksi. Sedangkan tokoh tambahan ini merupakan tokoh yang dapat muncul beberapa kali saja. Nah, tokoh tambahan juga sering diabaikan oleh pembaca karena peran yang tidak penting. Nah, kemudian unsur intrinsik selanjutnya yaitu ada setting atau latar. Nah, setting dalam karya sastra itu juga sama pentingnya dengan tokoh dan perwatakan serta alur atau plot. Nah, pada umumnya setting lebih dikenal dengan latar. Nah, latar merupakan tempat terjadinya sebuah peristiwa di dalam cerita karya sastra tersebut. Yang pertama itu ada latar tempat. Latar tempat ini merupakan tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Nah, kemudian yang kedua adalah latar waktu. Nah, latar waktu ini berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi tersebut. Kemudian masalah kapan tersebut biasanya dihubungkan dengan waktu yang faktual, waktu yang ada kaitannya atau dapat dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa sejarahnya. Kemudian latar waktu ini menunjukkan terjadinya cerita karya sastra tersebut, menunjukkan waktunya.
Misalnya pada pagi hari, siang hari, atau malam hari. Latar waktu juga dapat berupa tanggal, hari, tahun, kemudian bulan, kemudian menunjukkan jam dan sebagainya. Nah, latar waktu ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk memberi tahu kepada pembaca kapan terjadinya cerita karya sastra tersebut. Kemudian yang ketiga ada latar suasana. Nah, latar suasana ini merupakan latar yang menunjukkan bagaimana keadaan suasana yang terjadi ketika peristiwa tersebut sedang berlangsung gitu. Nah, apakah sedih, senang, menegangkan, ataupun keadaan-keadaan yang lainnya. Nah, latar ini sebagai dasar berpijaknya sebuah cerita. Nah, kadang-kadang dapat mempengaruhi alur, kemudian penokohan dan tema. Latar dapat membentuk suasana emosional tokoh cerita. Misalnya cuaca yang ada di lingkungan tokoh itu dapat memberi pengaruh terhadap perasaan tokoh cerita tersebut. Ada hubungannya latar dengan tokoh tersebut atau penokohan tersebut. Kemudian unsur intrinsik selanjutnya yaitu ada alur atau plot cerita. Nah, alur sebuah karya fiksi memiliki sifat yang misterius gitu, karena menampilkan kejadian-kejadian yang mengandung konflik yang mampu menarik atau bahkan mencekam pembaca. Hal itu mendorong pembaca untuk mengetahui lebih jelas kejadian-kejadian berikutnya. Nah, alur atau plot ini adalah cerita yang berisi urutan kejadian. Kemudian tetapi setiap kejadian itu yang hanya dihubungkan secara sebab akibat. Kemudian peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Nah, dapat kita simpulkan bahwa plot ini merupakan rangkaian cerita yang dibentuk dari beberapa tahapan peristiwa sehingga menjadi sebuah cerita yang menarik, sebuah karya sastra yang menarik. Ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada alur maju, kemudian ada alur mundur, dan alur maju mundur atau alur campuran gitu. Oke, baik guys, proses selanjutnya kita akan menganalisis unsur intrinsik tadi yang kita sebutkan tadi, yang sudah kita jelaskan tadi. Itu menganalisis sebuah cerpen cerita pendek yang berjudul Kembang Mayang karya Titi Said. Nah, yang pertama yaitu ada tokoh dan penokohannya. Nah, tokoh utama dalam cerpen Kembang Mayang ini adalah tokoh Eka. Nah, sementara tokoh ibu, bapak, kemudian Mulyo dan ketujuh adiknya hanya tokoh tambahan yang hanya sekadarnya yang berfungsi sebagai penguat cerita. Nah, tokoh Eka ini berwatak keras, kemudian bertanggung jawab dan penyayang. Yang terlihat pada cuplikan atau kutipan dalam cerpen tersebut. Ini dia. Nah, tokoh Eka ini merupakan tokoh utama yang menjadi sentral penceritaannya. Nah, sedangkan tokoh yang lainnya hanya sebagai tokoh tambahan yang sudah saya sebutkan tadi, yang hanya menguatkan isi ceritanya. Nah, kebanyakan tokoh tambahan ini hanya sekedar diceritakan saja atau minim di dialog gitu. Nah, tokoh tambahan yang terlibat di dialog itu dengan tokoh utama hanya tokoh Sapta dan Hasta. Nah, tambahan pula karakter tokoh Eka yang menguatkan tema dari cerpen ini. Tokoh Eka ini memiliki sifat mandiri, gigih, bertanggung jawab, dan penyayang. Sosok tersebut menunjukkan bahwa dia wanita yang mengagungkan emansipasinya. Dia mengagungkan emansipasi.
Tokoh utama merupakan tokoh sentral cerita yang mempengaruhi tema. Melalui tokoh utama akan terlihat kekuatan tema pada sebuah cerpen. Kemudian terdapat unsur intrinsik yaitu latar atau setting. Nah, cerpen ini berlatar pada dini hari menjelang subuh di sebuah rumah di Ciganjur. Nah, terlihat pada cuplikan berikut. Sebuah rumah di Ciganjur. Terlihat pada cuplikan berikut. Ini dia, teman-teman. Nah, latar waktu lebih dominan pada cerpen tersebut. Melalui waktu dini hari itu, pengarang menggambarkan tokoh Eka secara keseluruhan, sedangkan rumah Mungil secara keseluruhan. Nah, sedangkan rumah Mungil dan Ciganjur diceritakan justru hampir akhir cerita. Nah, latar waktu ini mampu membawa pembaca pada kehidupan tokoh utama dan benar-benar dapat menyelami baris demi baris isi cerita tersebut. Nah, latar waktu dapat membantu pembaca untuk mengikuti pemikiran-pemikiran tokoh utama. Membaca untuk mengikuti pemikiran-pemikiran tokoh utama. Nah, pengarang itu mengemasnya demikian agar pembaca benar-benar menyelami alur pikiran tokoh utama tersebut. Kemudian ada alur. Nah, alur ini menggunakan alur maju, meskipun ada sedikit flashback di tengah penceritaannya. Akan tetapi, flashback di sini tidak mempengaruhi jalan cerita secara menyeluruh, hanya sekedar memperkuat jalan ceritanya saja. Nah, berikut kutipan dari cerpen tersebut. Ini dia. Nah, kekuatan alur pada cerpen ini terlihat ketika terjadi flashback yang membantu pembaca menjawab pertanyaan mengapa tokoh Eka menolak untuk menikah. Nah, selain faktor tanggung jawab terhadap ketujuh adiknya, alasan utama tokoh Eka ini belum menikah karena tidak ingin bernasib sama dengan ibunya dan mengalami penderitaan akibat kesewenang-wenangan dari seorang lelaki. Nah, kekuatan alur muncul ketika pembaca disodorkan dengan pernyataan pada klimaksnya. Oke, baik, itu saja penjelasan kita pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan untuk teman-teman, terima kasih telah menonton video saya sampai habis, sampai selesai. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan ditunggu video saya selanjutnya ya, teman-teman. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.